Zensu adalah anime yang ngegocek penontonnya. Gimana enggak? Orang-orang ngira kalau anime ini bakalan jadi anime yang menceritakan gimana sih cara ngebuat anime, gimana sih proses pembuatan anime. Tapi malah jadi isekai. Gocek dikit ya. Itu mungkin yang dikatakan mapa ke penonton anime ini. Zensu bercerita tentang seorang animator muda berbakat yang namanya Natsuko. Anime pertama yang dia buat itu jadi viral dan disukai banyak orang. Tapi proyek anime selanjutnya yang dia buat itu bertema romance dan Natsuko nggak ngerti sama sekali sama yang namanya cinta pertama. Jadi dia kesusahan dalam ngebuat storyboardnya. Terus pas dia lagi istirahat dan makan siang sembari nonton anime favoritnya yang judulnya itu Kisah Kebinasaan, dia malah keracunan makanan dan ketransfer ke isekai ke dunia anime Kisah Kebinasaan. Pertama-tama gua mau ngomong, kalau lagi makan, lihat-lihatlah apa yang lu makan. Itu makanan warnanya aja udah kelihatan beracun. Masih aja dimakan. Udah mah rambut udah kayak apa tahu lagi gitu. Gimana cara ngeliatnya coba? Nggak kelihatan kan tuh akhirnya makanan beracun itu. Natsuko. Visual dan animasi di anime ini beneran bagus banget. Terutama animasi pas Natsuko mau ngegambar. Itu bagus banget. Ya walaupun gue jadi keinget Power Ranger setiap ngelihat adegan itu. Soalnya setiap Natsuko mau ngegambar pasti ada adegan itu. Ya gue nggak komplain sih. Soalnya bagus kan. Gue juga suka efek visual pas Void dikalahin. Itu keren sih. Biasanya kan kalau monster dikalahin itu paling cuma jadi debu. Tapi kalau di anime ini, kalau Void kalah dia bakalan disedot gitulah sama semacam portal. Animasi Luke ngalahin Void yang bentuknya kayak kelabang di episode 6 itu bagus banget. Gila sih animasinya. Saking bagusnya sampai pengen gue sembah animator yang ngebuat anime ini. Petarung yang dibuat Natsuko juga keren-keren. Karakter-karakter di anime ini juga menarik. Natsuko, seorang maniak anime yang kadang tingkahnya creepy. Penggambaran Natsuko juga kadang dibuat kayak setan di film horor. Tapi di balik tingkah creepy dan rambut yang menutupi mukanya itu, tersimpan wajah yang cantik. Natsuko cakep banget sih emang. Perkembangan karakter Natsuko juga cukup bagus. Dia yang awalnya nggak mau kerjasama, maunya ngerjain semua sendiri, dan ngelihat orang lain itu cuma sebagai alat. Kayak contohnya pas di episode flashback Natsuko, yang teman sekelasnya Natsuko, yang cowok tuh, gue lupa namanya, yang jadi pelari demi mendapatkan cintanya Natsuko. Tapi sebenarnya Natsuko cuma manfaatin dia buat jadi referensi ngegambar orang yang lagi lari. Dan pas Natsuko udah paham gimana cara ngegambar orang lari, si cowok itu dibuang gitu aja. Kasian sih gua sama tuh cowok. Tapi di akhir animenya dia mulai mau percaya dengan orang lain, mau bekerja sama dan lebih friendly. Pengalaman yang dialami Natsuko di dunia Kisah Kebinasaan ngebentuk dia jadi manusia yang lebih baik. Dan gue suka sama perkembangan karakter Natsuko ini. Memerun, elf yang udah capek ngelawan Void dan kehilangan temen-temennya, dia pengen ngebangkitin Void Ultimate supaya dunia berakhir aja. Soalnya dia udah capek banget. Tapi setelah Natsuko ngegambar karakter idol yang namanya Exis, dan mereka berdua bernyanyi bersama, udah kayak anime musikal. Setelah itu Memerun akhirnya jadi fans beratnya Exis dan mengurungkan niatnya buat ngebangkitin Void Ultimate. Yunio, unicorn tukang ngegoda cewek cantik yang tingkahnya udah kayak om-om dan dia selalu ribut sama Natsuko. Tapi sumber komedi dari anime ini kebanyakan berasal dari si Yunio ini. Maskotnya lah dia ini. Luke, seorang pahlawan kaku yang mengemban beban berat untuk nyelamatin dunia. Karena selalu sibuk berlatih untuk menjadi lebih kuat, Luke gak pernah bersenang-senang di hidupnya. Termasuk dia gak pernah ngerasain yang namanya jatuh cinta. Awalnya dia nggak tahu perasaan yang dia rasain ke Natsuko itu apa. Tapi setelah dia tahu kalau itu cinta, si Luke ini langsung mengungkapkan perasaannya. Dan lucunya si Luke ini setiap ngeliat Natsuko dia nembak dan nembak lagi Natsuko. Sampai ngebuat si Natsuko itu bingung dan nggak tahu harus ngapain. Dan ini kocak sih. Romance di anime ini emang sedikit, tapi karena romance itu Natsuko akhirnya ngerti sama yang namanya cinta pertama. Dan setelah kembali ke bumi, akhirnya dia bisa menyelesaikan proyek anime yang udah ketunda. Tapi kalau ditanya,
siapa the best karakter di anime ini? Jawaban gue adalah Kyuji. Kenapa? Karena dia peduli banget dan ngerti banget sama perasaan temen-temennya. Kayak yang dia lakuin ke Natsuko. Kyuji nasihatin Natsuko supaya nggak bertarung sendiri dan mau untuk bekerja sama. Gue sih mau banget punya temen kayak Kyuji. Terus pas Kyuji mengorbankan dirinya itu cukup ngebuat gue sedih. Tapi dia keren banget sih pas ngorbanin dirinya supaya bisa ngalahin Void. Kalau sejauh ini lu suka sama pembahasan gua, bolehlah di subscribe. Pertarungan di akhir animenya itu benar-benar menegangkan, seru, dan emosional. Gue juga suka sama happy endingnya. Ya walaupun jadi nggak sesuai judul, dunia anime yang dimasukin Natsuko kan kisah kebinasaan ya. Seharusnya dunianya ya hancur binasa. Tapi itu semua direvisi sama Natsuko, jadi dunianya kembali hidup dan jadi happy ending. Sesuai judul dari anime ini, yaitu Zensu, yang artinya revisi. Gue cukup enjoy nonton anime ini, dan mata gue dimanjakan sama visual dan animasinya yang bagus. Jadi gimana menurut lo soal anime ini? Tulis di kolom komentar. Dan kalau lo penasaran, siapa aja karakter-karakter anime yang paling dibenci oleh para wibu, klik di sini.